Terungkap keinginan Ruben Onsu jelang sidang perdana terkait hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan digelar pada tanggal 15 Juli 2026. Hal itu diungkapkan oleh Ruben Onsu kemarin kepada awak media. Ruben juga menjawab tudingan bahwa dirinya membuat ruwet prahara yang terjadi dengan sang mantan istri Sarwendah Tan. Bahkan ia juga mengklarifikasi terkait tudingan pihak Sarwendah Tan bahwa dirinya memperpanjang masalah ini. Lantas, seperti apa pesan Ruben Onsu terhadap mantan istrinya terkait kasusnya saat ini? Benarkah tidak ada peluang bagi pihak Ruben untuk melakukan mediasi di luar pengadilan dengan pihak Sarwendah Tan? Apa pula yang membuat pihak Sarwendah Tan merasa kecewa dengan langkah gugatan hak asuh anak dari pihak Ruben Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jelang agenda sidang hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan digelar pada tanggal 15 Juli 2026, Ruben Onsu mengungkapkan terkait persiapan yang ia lakukan. Karena itu, ia ingin memulihkan kedekatannya dengan anak-anaknya. Terkait urusan persidangan hak asuh, Ruben menyerahkan semuanya kepada tim hukumnya Minola Sebayang. Kalau aku semua diserahkan kalau itu ke Bang Minola, mungkin pembicaraan itu akan lebih enaknya ke Bang Minola gitu, supaya tidak ada salah arti lagi gitu. Jadi biar ini semoga cepat selesai. Nggak ada persiapan, ini kan nggak mau olahraga ya. Jadi yang saya lakukan ya hanya mudah-mudahan ya Allah jabah gitu, ya Allah dengar gitu, Allah tahu gitu, pasti yang terbaik. Ya sama seperti kayaknya dengan orang tua lainnya gitu. Kalau ada sudut pandang yang akan melihat ini adalah sebuah hal yang buruk, ya buruklah gitu. Tapi kalau mereka akan mengerti dan paham artinya, mereka akan mengerti dan paham artinya. Pasti, atau mungkin kalian juga yang udah punya, yang ada adik atau ponakan yang dekat sekali, pasti rasa kangennya beda gitu. Makanya kalau aku, ya rasa kangen yang gak bisa terbayangkan lagi, ya mudah-mudahan rasa rindu dan rasa kangen itu ya nanti bisa ditahan dulu sampai benar-benar tepat pada waktunya. Posisinya adalah ingin semuanya pulih dulu gitu, semuanya pulih. Bagaimana kedekatan saya dengan anak harus kembali lagi pulih lagi gitu. Yang datang di persidangan ada Pak Hakim, ya, ada semua. Ya pokoknya nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan gitu ya. Kan bukan kapasitas saya untuk ngomong situasi yang ada di sana gitu. Tunggu deh. Ruben juga mengungkap bahwa apa yang ia inginkan hanya bertemu dengan kedua putrinya sesuai kesepakatan di Akta 39. Tetapi yang terjadi belakangan ini malah melebar kemana-mana. Bahkan Ruben tampak merasa gerah ketika belakangan ini ia justeru dituding sebagai pihak yang memperpanjang, bahkan memperumit masalah. Dalam hal ini, Ruben kembali mempertegas bahwa dirinya hanya menggunakan hak jawabnya untuk meluruskan apa yang harus ia luruskan dari tudingan pihak Sarwendah. Karena fokus utama dari pihaknya adalah soal hak asuh anak. Cuman kan kalau yang diarahkan ini cuman mau ketemu sama anaknya ya, udah gitu doang kan. Intinya gitu, jadinya lebar kemana-mana gitu ya, mau nggak mau. Tapi ntar ketika kita menjawab, akhirnya dibilang kita yang memperpanjang. Oh enggak, justru saya menjawab terima kasih kepada teman-teman yang memang menyempatkan waktu ya. Saya harus menjawab ya. Pertama saya harus menghargai kalian sudah menunggu. Yang kedua saya harus menggunakan hak jawabnya gitu. Dan untuk hal-hal yang menurut saya itu harus diluruskan ya diluruskan. Kalau kita nih ya aku bilang gini, ini kan yang dibahas tentang hak asuh anak doang ya. Udah diomongin berkali-kali itu, diputer-puter lagi gitu. Jadi akhirnya ya saya sendiri ngelihatnya ini jadi ruwet sendiri gitu. Makanya terus giliran kita menjawab simpang siur atau mungkin obrolan-obrolan miring ya itu dibilang kita yang mau perpanjang. Ya kita yang rumit, jadinya
Oh enggak. Ini harus diluruskan gitu. Tapi kalau untuk orang yang mau mendengarkan dari dua sisi, dia pasti mau mendengarkan. Tapi kalau orang yang sudah berpihak, jadi berpihak aja. Gitu. Makanya kalau saya fokus tentang hak asuh anak, itu aja. Ruben Onsu pun mengakui bahwa praharanya dengan Sarwendah Tan belakangan ini justeru kian ruwet. Karena sebetulnya apa yang diinginkannya hanya mengenai hak asuh anak. Tetapi pembahasannya sampai berkali-kali dilakukan justeru tidak juga menemukan titik terang. Ruben hanya ingin memulihkan hubungan dan kedekatannya dengan anak-anak yang selama ini dirasanya menjadi kian dingin. Saya hanya fokus untuk hak asuh aja. Karena seperti yang teman-teman lihat kan waktu kedatangan di bandara itu reaksi yang sebenarnya saya selalu hindari. Makanya saya bilang biarkan pertemuan itu antara saya dengan anak-anak dulu. Kalau langsung disaksikan seperti itu akhirnya dampaknya seperti itu. Gitu. Ya, jadinya kita orang tuanya pasti kita tahu gitu. Gue yakin itu juga sama yang dilakukan dengan orang tua kalian gitu. Ketika lo bete, teman lo mungkin gak sadar, tapi orang tua lo pasti tahu anaknya lagi ini gitu. Itu kan hubungin ini sudah dilakukan semuanya. Gitu, sudah dilakukan semuanya. Makanya kalau saya bilang ini pun saya dengan terpaksa karena ya udah nggak ada solusi lain secara berkomunikasi gitu. Karena kalau dari beliau memang tidak ada secara langsung untuk menghalangi, saya tahu gitu. Tapi saya tahu bagaimana caranya masuk ke pikiran anak-anak saya gitu. Gitu, makanya saya bilang oh ya enggak. Ini memang harusnya saya ketemu dulu dengan anak-anak tanpa ada perantara. Ruben Onsu juga menyampaikan pesan kepada pihak Sarwendah jika nanti putusan hak asuh anak sudah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Ruben Onsu, siapapun yang nantinya akan memenangkan hak asuh anak harus menaati putusan yang ditetapkan oleh pengadilan. Hal itu baik terkait pembagian hari-hari yang sudah ditentukan pengadilan untuk masing-masing pihak bersama anak-anak dan juga harus bisa bekerja sama dan bisa saling mendukung demi kebaikan anak-anak. Oh iya, harus. Jangan sampai ini terjadi sama mamanya gitu. Harus. Saya ya insya Allah pokoknya mudah-mudahan dengan ini mau siapapun itu harus bisa lebih menaati peraturan. Ya, hari-hari yang sudah ditentukan. Kita harus bekerja sama. Bagaimana ketika transisi ke 3 hari saya, terus abis itu harus kembali lagi ke 4 hari gitu, itu akan harus dilakukan gitu. Makanya tujuannya itu bukannya mau mengambil tidak boleh ketemu, oh enggak. Makanya kalau teman-teman pahami, saya itu cuma mau ngasih tahu begini loh gitu caranya. Kalau dibilang dulu lu gini, dulu lu sibuk lagi, ya iya kan sekarang setelah bercerai orang tuh udah beda. Ya, kita udah menata hidup lagi, jadi sama-sama support akhirnya harusnya bisa menjadi tim, gitu maksudnya. Di sisi lain, kuasa hukum Ruben Onsu, yaitu Minola Sebayang mengungkap kecil kemungkinan untuk dilakukan mediasi di luar persidangan dengan pihak Sarwendah. Lantas, apa alasan Minola Sebayang terkait argumentasinya itu? Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang baru-baru ini angkat bicara mengenai agenda pertemuan yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2026, tetapi tiba-tiba dibatalkan oleh pihak Sarwendah. Menurut Minola, alasan pembatalan karena adanya gugatan hak asuh anak dari pihak Ruben. Sehingga diungkapkan Minola bahwa bahkan pihak Sarwendah menilai bahwa apapun yang dibicarakan nanti akan didiskusikan dalam agenda mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebenarnya kan begitu kita mendaftarkan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juni 2026 yang lalu kan kita sudah langsung mendapatkan kabar ya dari kuasa hukumnya S bahwa pertemuan yang direncanakan joint meeting pada tanggal 11 Juli hari ini pukul 16 itu kan dibatalkan oleh mereka ya. Alasan pembatalannya karena ada gugatan hak asuh anak itu, mereka mengatakan lebih bagus nanti apapun yang ingin dibicarakan itu akan dibicarakan pada waktu mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi oleh karena mereka sebagai orang yang berinisiatif untuk melakukan joint meeting dan mereka yang mengundang dan sudah membatalkan undangan mereka terhadap kami, ya tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tidak akan hadir ya, nggak mungkin hadir lagi dalam pertemuan pada tanggal 11 Juli hari ini. Itu yang membuat
pertemuan hari ini itu dibatalkan atau di-cancel oleh mereka. Saya kira nggak ada yang terburu-buru ya. Jadi semua waktu itu kan sudah saya rasa adalah waktu yang tepat ya. Karena sebenarnya sebelum ada joint meeting itu sudah beberapa kali sebelum masalah ini naik menjadi perhatian masyarakat secara luas, kita sudah berulang-ulang melakukan pertemuan yang bersifat tertutup ya antar kuasa hukum, dan memang pembahasannya masih tetap hal yang sama, yaitu mengenai masalah pembagian waktu dengan anak dan hal-hal yang lain gitu loh. Tapi kan masih belum ditanggapin oleh mereka, bahkan mereka keluar dengan preskon terlebih dahulu berbicara tentang adanya kredit macet dan sebagainya. Nah jadi lama setelah itu juga kita menunggu sebenarnya etikat baik untuk ada duduk bersama membahas masalah ini. Makanya saya katakan janganlah kita berbalas pantun, tapi kalau bisa ini diselesaikan di ruang publik, di ruang private gitu loh. Tapi kan masalahnya kan terus berkembang, termasuk dugaan-dugaan adanya eksploitasi anak itu. Minola Sebayang juga menegaskan bahwa sebelumnya pernah melakukan mediasi dengan pihak Sarwendah yang melahirkan Akta nomor 39 yang dibuat di hadapan notaris. Tetapi masalahnya kesepakatan dan Akta 39 tersebut menurut pihak Ruben tidak pernah dilaksanakan dengan baik oleh pihak Sarwendah. Karena itu, undangan joint meeting dari pihak Sarwendah bahkan dicurigai oleh pihak Ruben sebagai alat untuk membuat Ruben terbatas untuk melakukan upaya hukum yang hendak ia lakukan demi mempertahankan kepentingan hukum anak-anaknya. Janganlah artinya itu undangan joint meeting itu juga dipakai sebagai alat untuk membuat Ruben terbatas untuk melakukan upaya hukum yang ingin dia lakukan demi mempertahankan kepentingan hukum anak-anaknya. Dan seperti yang saya katakan juga, kalaupun nanti misalnya pertemuan joint meeting itu antara Ruben dengan S ya, dengan kuasa hukumnya, bukankah ini mengulang lagi apa yang sudah pernah terjadi, apa yang sudah pernah dilakukan yang melahirkan Akta 39 yang dibuat oleh notaris tapi tidak ditaati. Jadi memang menurut pendapat kami upaya yang kami lakukan ini adalah upaya yang paling tepat untuk mempertahankan kepentingan hukum Ruben Onsu ya, dan juga kepentingan hukum anak-anak untuk bisa saling berkumpul, dan juga tentunya adalah karena adanya dugaan eksploitasi anak tadi itu. Sebelum masalah ini menjadi ramai kan kita sudah beberapa kali bertemu kan untuk membahas beberapa hal ya, terutama tentu adalah hal yang berkaitan dengan masalah jadwal untuk berkumpul dengan anak-anak itu yang tidak terus terrealisasi, dan juga kemudian tentang bagaimana itu uang nafkah itu kan harus, kalau menurut Akta 39 kan disampaikan, wajib untuk disampaikan terlebih dahulu dan kemudian didiskusikan. Tapi kan pola yang sekarang ini dibuat oleh mereka itu kan seperti invoice gitu loh. Sementara kan kalau uang biaya pendidikan nafkah anak itu kan pasti sifatnya fix ya. Coba tunjukkan mana ada orang yang sudah bercerai biaya nafkah anaknya itu tiap bulan berubah. Ya, tanya aja misalnya, maaf Sule misalnya, apakah dia berubah-ubah untuk memberikan uang nafkah anaknya, atau mungkin pihak-pihak lain yang mengalami perceraian? Tidak. Biaya pendidikan dan pemeliharaan itu pasti akan fixed cost. Kalaupun memang misalnya ada perubahan karena sesuatu dan lain hal, pasti itu adalah melalui diskusi. Kalau sekarang kan tidak. Ini kan seperti invoice gitu ya, diberikan tagihan dan rincian yang nggak bisa ditanya bagaimana itu penjelasannya, dan kita harus, Ruben harus membayarkan kan begitu. Sementara ada hal-hal yang menurut Ruben juga itu tidak ada penjelasannya dan bukanlah merupakan item yang dapat dikategorikan sebagai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Karena kalau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ini kan harus berdasarkan diskusi dari kedua orang tuanya, bukan merupakan keputusan sepihak. Apalagi kalau kemudian dikatakan reimburse. Nah, dari kata-kata reimburse itu aja kan sudah pasti bahwa semua pengeluaran itu kemudian di-reimburse kepada Ruben Onsu. Padahal kan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan disepakati di dalam Akta 39. Sepertinya Penegasan. kecil kemungkinan ya, sepertinya kecil kemungkinan untuk bermediasi di luar pengadilan saat ini ya. Kenapa? Karena kita sudah pernah mediasi di luar pengadilan, melahirkan Akta 39. Buat apa kita mengajukan gugatan kalau misalnya kemudian kita masih berharap ada mediasi di luar pengadilan? Kita ikuti aja joint meeting yang direncanakan pada hari ini tanggal 11 gitu. Karena mediasi di luar persidangan itu kan sudah pernah dilakukan dan melahirkan Akta 39. Sekali lagi saya katakan, mediasi di luar persidangan untuk mengatur segala konsekuensi dari akibat perceraian itu sudah pernah dilakukan dan melahirkan yang namanya Akta 39 yang dibuat di hadapan notaris. Tapi kan itu kan tidak pernah direalisasikan. Itu kan tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah dijalankan. Kalau itu dilaksanakan dan dijalankan, saya kira nggak akan ada masalah seperti hari ini.
Nah, jadi oleh karena itu kita juga sudah mengajukan gugatan hak asuh anak, ya nggak apa-apa kan, mediasinya itu adalah mediasi yang di bawah pengawasan pengadilan negeri kan begitu ya, oleh hakim mediator kan begitu. Jadi mungkin mudah-mudahan ini akan lebih memberikan kesadaran bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan apa yang akan menjadi hasil dari putusan atau hasil daripada mediasi tersebut. Jadi sekarang kita lebih bagus melihat bagaimana dinamika persidangan saja. Di sisi lain, Sarwendah Tan percaya diri menghadapi sidang gugatan hak asuh anak dari pihak Ruben Onsu. Lantas, apa pula yang membuat pihak Sarwendah merasa kecewa dengan gugatan hak asuh anak tersebut? Sarwendah melalui kuasa hukumnya Kris Samsiwu menyatakan sangat siap menghadapi gugatan hak asuh anak dari pihak Ruben tersebut yang telah diagendakan sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli 2026. Kris Samsiwu mengaku akan menyampaikan beberapa hal penting yang belum pernah disampaikan dimanapun sebelumnya di sidang perdana nanti. Kami menanggapi hal tersebut dengan positif ya. Karena seperti yang kami sampaikan juga sebelumnya di preskon kami dan wawancara sebelumnya, bahwa memang kami mengimbau untuk mari kita sama-sama menjaga ruang digital yang kondusif. Demi siapa? Demi anak-anak. Dengan masuknya gugatan ini kami menanggapi positif. Memang kita sudah cek juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang sudah ada pendaftaran gugatan hak asuh dari klien Bang Minola ya, dari Ruben Onsu. Ya, jadi kami akan pelajari dulu, memang kami belum lihat juga apa isi gugatannya, tetapi terkait hak asuh. Nah, kami memang menunggu momen ini, kenapa? Karena dengan gugatan di pengadilan, maka kami juga akan membuka semua hal yang belum pernah kami sampaikan di media akan kami sampaikan. Yang mana yang kami sampaikan adalah fakta, dari awal pernikahan sampai dengan akhir. Kami sebagai kuasanya Bang Bu Sarwendah juga akan mempertahankan bahwa klien kami adalah yang paling berhak atas hak asuh. Jadi kami hormati apa yang dilakukan oleh Bang Minola, tetapi sekali lagi kami sebenarnya ada kekecewaan yang mana pada tanggal 11 sebenarnya sudah kita jadwalkan untuk bertemu. Ya, tetapi tanggal 11 ini belum terlaksana, sudah ada gugatan. Ya, kami menghormati, tetapi kami lucu aja. Ya, kita mau duduk sama-sama dulu, belum pada hari hanya tiba-tiba sudah ada gugatan. Sehingga kemungkinan, sekali lagi ya saya garis bawahi, kemungkinan pertemuan itu akan batal. Saya sudah sampaikan juga di media online juga ya, bahwa kemungkinan akan batal. Kenapa? Ya, kami jujur aja, kami bingung. Ya, Bang Minola selalu bilang logikanya di mana gitu. Nah, sekarang kami juga tanya logikanya di mana. Pada saat kami mau duduk bersama, tiba-tiba ada gugatan. Dia sudah sepakat mau duduk tanggal 11 tapi ada gugatan. Sehingga kemungkinan besar itu akan batal. Tapi batalnya itu bukan berarti kami tidak akan berkomunikasi. Kami akan berkomunikasi lagi. Apakah kita akan lanjutkan yang terkait tanggal 11 atau kita menunggu mediasi dari pengadilan. Ya, jadi kan dalam proses gugatan ini ada yang namanya mediasi. Ya, nah itu apakah kita akan menggunakan jalur itu, ya kita lihat. Tapi ya kami akan diskusi dengan klien, kemungkinan besar tanggal 11 tidak bisa. Karena apa alasannya? Karena memang sudah ada gugatan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.